memperkenalkan sifat-sifat yang ada pada Rasul, sehingga kita Islamnya bukan sekedar pengakuan, tapi dibarengi dengan realisasi daripada keislaman, yaitu mengakui Allah sebagai Rabb dan mengaku sebagai Rasulnya, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita sah menjadi orang yang muslim, berada dalam kendaraan Islam. Jadi Islam itu adalah agama, kalau muslim adalah orang yang memeluk kepada agama tersebut. Oleh Allah dijanjikan, barang siapa yang memeluk agama Islam, niscaya Allah akan menyelamatkannya dunia dan akhirat. Sesuai dengan definisi Islam, wad'un ilahiyun yashukul fid dunya wa aflahun fil yashukul insan fil dunya wal akhirah. Agama Islam adalah agama pemberian dari Allah yang akan mengantar dan menggiring penghuninya untuk menuju keselamatan dunia dan kebahagiaan di alam akhirat gitu kan. Nah, dikarenakan kita sudah berada dalam agama Islam, selain daripada kita patut bersyukur gitu kan, karena adalah agama Islam agama yang dimuliakan oleh Allah sesuai dengan inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling benar menurut Allah adalah agama Islam. Dan bahkan ayat yang lain menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Dan orang yang memeluk agama selain daripada Islam, lihatin nanti di alam akhirat minal khasirin, dari bagian orang yang rugi. Kita bersyukur alhamdulillah. Nah, ketika kita sudah berada dalam agama yang mulia, diajarkan bagaimana menjadi Islam yang sempurna dengan mengedepankan syarat dan syariatnya yang ada dalam agama Islam, maka yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Jangan cuman diaku, jangan cuman dirasakan, tapi wajib untuk menjaganya dari sesuatu yang akan merusak kepada Islam tersebut. Ini nih, kalau yang merusaknya nampak di depan mata, gampang menjaganya. Ada orang yang mau menghancurkan agama Islam, ada orang yang menghina agama Islam, gampang kita ributnya. Tapi yang paling sulit menjaga keislaman dari individu kita masing-masing. Kalau menjaga dari luar mah gampang. Ada orang ngomong sembarangan, menghina agama Islam, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Perang nampak kelihatan siapa yang mulutnya kotor menghina agama. Tapi yang paling sulit adalah menjaga keislaman dari kolbu dan hati kita. Makanya di sini diingatkan, yajibu, maka wajib ala kulli muslimin, kepada setiap orang yang telah menjadi muslim, hifdzu islamihi, menjaga keislaman dari dirinya, wa saunuhu, kalau bahasa Sundanya sama baik, tegesna menjaga keislamannya.
Gampang katanya menjaga keislaman mah asal kita sholat, belum tentu. Karena apa? Yang dijaga dari diri kita adalah yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Yang merusak keislaman dalam diri kita, yang merusak, yang menyebabkan batalnya keislaman diri kita, dan yang menyebabkan putusnya kita disebut orang Islam menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya mah berkumpul sama keluarga Islam, perilakunya muslim, tapi ternyata di hadapan Allah Islam kita rusak karena kita tidak sadar ada satu perkataan, ada satu perbuatan, ada satu i'tikad yang menurut aturan Islam itu tidak boleh, sehingga Islam kita jadi rusak dan jadi putus. Maka kita wajib untuk menghindarinya dan wajib untuk menjaganya itu. Nah, makanya di sini kita harus mengenal apa saja yang menyebabkan kita putus dari Islam dan apa saja yang menyebabkan keislaman kita putus dari diri kita. Maka jawabannya wahwa ar-ridah. Di antara yang menyebabkan rusam Islam kita rusak dari diri kita, yang menyebabkan diri kita putus dari keislaman, wahwa sesuatu tersebut ar-ridatu, di antaranya adalah murtad. Jaga kemurtadan. Adapun satu persatunya murtad nanti ke depan ada murtad ucapan. Orang gara-gara ngomong bisa menyebabkan keluar dari keislamannya. Ada murtad pekerjaan. Gara-gara orang mengerjakan sesuatu yang dilarang menyebabkan orang tersebut keluar dari keislamannya. Ada murtad, tadi apa, nomor satu ucapan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga ada murtad i'tiqadan, tekad hati kita. Kan tidak terasa, mulut kagak ngomong, badan kagak bergerak, tapi ketika hati kita bergumam dan berbicara i'tiqad yang lain yang akan disebutkan nanti ke depan, ternyata di hadapan Allah kita bukan seorang muslim, na'udzubillahi min. Makanya setiap ada kata murtad dalam kitab, pasti ke depannya ada wal iyadu billahi ta'ala. Memohon pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Kalau di depannya membahas tentang ada wal iyadu billah. Kenapa? Karena tidak ada yang akan bisa menjaga mulut kita, menjaga perbuatan kita, menjaga i'tikad kita. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mohon pertolongan. Maka mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah sehingga kita terus berani dan mau mencari sesuatu hal yang akan merusak, tujuannya agar kita bisa menghindarinya dari perbuatan yang akan merusak keislaman yang ada dalam diri kita, insya Allah. Masya Allah. Itu tuh, jaga. Makanya nanti ke depan ada orang musyrik itu yang jahrun, nampak kelihatan kemusyrikannya. Ada orang yang musyrik itu khofiyun. Artinya khofiyun itu samar, kelihatannya kagak pernah musyrik, tapi musyrik orang tersebut, kan gitu. Banyak itu kan, seperti saya baca dalam ayat Allah gitu kan. Ayat Allah dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah, ayat di ujungnya itu menyebabkan mana kemarin teh di antara ayatnya itu
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana paman sing sahajal makana yang terbukti yarju berharap liqa'a rabbih bertemu dengan Tuhannya nanti di alam akhirat dalam surga. Falyamal amalan sholihan. Satu, perbuatlah amal soleh, ibadah salat, amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan pernah musyrik dalam ibadahnya kepada Tuhannya yang ahad, yang satu. Bahasa musyrik dalam ayat tersebut kita sudah paham. Kalau musyrik itu orang yang menduakan Allah. Orang yang menyembah selain daripada Allah, musyrik. Padahal sebahagian ulama tafsir menyebutkan musyrik di situ adalah wa kusyira asyirku huna birriya. Orang yang riya saja sudah dikategorikan musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Coba. Berarti kalau kita tidak bisa menjaga keislaman dari ibadah kita dari sifat riya, khawatir kita dikategorikan orang yang musyrik. Ujung-ujungnya wal'iyadu billah, hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah baca kalimat syahadat untuk mengembalikan keislaman yang ada dalam diri kita. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan sholat yang 5 waktu itu adalah taubat kita dalam sehari 5 kali. Bayangkan dari pagi sampai siang, sampai zuhur lah, banyak dosa yang kita lakukan, banyak kemusyrikan yang kita tidak rasakan ketika baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, tajdidu syahadat, menganyar-anyarkan, memperbaharui keislaman kita 5 kali dalam sehari. Berarti berapa kali syahadatnya? Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali. Berarti 4 kali 8, 9 kali 2 kalimat syahadat dibacakan dalam kesehari. Kalau orang yang kagak sholat, kapan memperbaharuinya? Jawaban, tahlilan ikut tahlilan kagak, sholat kagak, kapan baca syahadatnya untuk kita memperbaharui keimanan dan keislaman kita? Makanya pertahankanlah sholat agar syahadat kita selalu diulang dan diulang, sehingga musyrik hobi, syirik hobi yang tidak rasakan kembali baru lagi seperti kita baru masuk lagi ke dalam agama Islam, kan gitu. Makanya yang lain, guru-guru yang lain ada yang mengajarkan sebelum kita baca tahlilan gitu kan, baca astagfirullahaladzim 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 asyhadu an la ilaha illallah. Itu tajdidu syahadah namanya, memperbaharui lagi keislaman. Takut ada perbuatan, ada i'tikad yang tidak kita rasakan menyebabkan kekufuran dalam diri kita. Apalagi kalau mau nikah, kata amilnya, marilah kita sama-sama dulu perbaharui dulu keislaman kita dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Itu bagus dan harus gitu kan. Tujuannya apa? Menghindari perbuatan yang tidak kita merasa. Seperti tadi riya, emang kita merasa bahwa riya itu syirik, tapi ternyata dalam ayat tersebut dalam surat Al-Kahfi di ujungnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Orang yang berharap ingin bertemu dengan Allah dan bertemu dengan ridha Allah nanti di dalam surga, maka syaratnya amal soleh dan jangan musyrik. Saya tidak musyrik Pak Ustadz,
ternyata riya pun dikategorikan adalah musyrik yang khafi. Nauzubillahi min dzalik. Itu tujuannya. Makanya jaga bersama-sama agar keutuhan Islam dalam diri kita tetap ada gitu kan. Tapi tetap wal iyadu billahi taala, memohon pertolongan hanya satu kepada zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Islam kita dijaga oleh Allah, Islam keluarga kita dijaga oleh Allah, Islam ke anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa Imam Nawawi sampai menjelaskan dan mengingatkan lewat satu pasal yang berbeda tentang wajibnya untuk menjaga keislaman dalam diri kita masing-masing. Wa qad kasura fi hadzal zaman at-tasalhu bil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tahrujuhum anil Islam. Karena gini, sampai pasalnya beda, dihususkan, disampaikannya wajib untuk menjaganya. Wa qad kasura fi hadzal zaman, karena banyak di zaman saiki. Ini bukan sekarang, dulu ketika mengarang ini kitab dulu. Wa qad kasura, nyatanya ini bahasanya pun qad kasura. Qad masuk kepada fi'il madi, itu kan? Itu maknanya tahakkuk, sudah terbukti, gitu kan? Terbukti. Qad kasuro, contoh seperti qad aflaha. Itu kalau dalam bahasa nahwu ada kalimat qad masuk kepada fi'il madi, maknanya nyata, artinya nyata sudah terjadi. Banyak di zaman sekarang. Qad aflah, nyatanya sudah berbahagia, gitu kan. Jadi bukan sekedar angan-angan, melainkan kenyataan. Wa qad kasura fi hadzal zaman, nyatanya sudah banyak di zaman sekarang. Dulu apa yang banyak itu? At-tasyahulu, orang yang ngomongnya sembarangan. At-tasyahulu fil kalam, ngomongnya kalau bahasa Sunda mah letah tetulangan, naon deui bibir henteu di wengku. Ngerti gak ora? Gak bakalan paham. Orang Sunda ini bahasanya, Mang Ujang apa meureun? Bibir teu di lengku, bibir teu di wengku, letah tetulangan. Sekarep dewek bae kan gitu. Gagak dipikir itu kata akan menyebabkan dirinya keluar Islam ataupun kagak. Tidak dipikir omongan itu bisa menyebabkan dosa atau kagak, kan gitu. Itulah orang yang at-tasyahulu fil kalam, orang yang sembarangan dalam berbicara, kan gitu. Banyak, bukan sekarang, tapi dulu ketika kitab ini dikarang. Lalu kalau sekarang gimana? Lebih banyak, gitu nah apa? Lebih banyak sekarang mah. Lebih banyak. Apalagi di media sosial ngomongnya kan sembarangan. Gitu kan? Maksudnya apa? Yang menyebabkan dengan ucapan itu bisa keluar daripada keislaman kan gitu. Masya Allah. Kita mah yang ngaji jaga. Oh ini mah bahaya, merusakna ke akidah. Oh ini mah bahaya, kata ini akan menyebabkan kita keluar daripada Islam. Makanya dikenalkan dengan bab murtad nantinya. Satu ada murtad ini, murtad ini, murtad ini, untuk menghindarinya. Salah satu contoh aja sebelum kita, karena kan bulan depan akannya. Contohnya begini, orang ngomong padahal tidak merasa bahwa itu akan menyebabkan dia keluar daripada keislaman. Namanya juga orang sesama teman. Ada orang lewat, "Woi, ente mau kemana?" Biasa mau ngopi. Dasar Yahudi pagi-pagi ngomong ngopi baik. Coba, itu bahasa candaan, bahasa yang sederhana. Dasar orang Yahudi pagi-pagi ngomong.
Dalam kitab ini yang disebut murtad itu memanggil orang Islam dengan ungkapan orang non muslim, dengan mengatakan dia orang Yahudi, berarti menganggap dia itu bukan Islam dalam perkataannya, itu akan menyebabkan diri kita kufur namanya. Harus cepat-cepat baca 2 kalimat syahadat. Ini contoh. Ya kafir, ya Yahudi. Itu ngomong kepada orang Islam. Salah, berarti kufur, bahaya. Itu kan enggak sengaja. Banyak sekarang orang yang ngomong gitu, apalagi di terminal, benar. Ente Yahudi. Candaan, tapi tetap bahaya. Contoh yang kedua, au halala haroma, au haroma halala. Orang yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, sama itu juga kategorinya murtad. Contoh, gimana sih mata ente? Pagi-pagi sudah melongo wae lihat paha lewat. Segini mah tuh boleh. Cuman lihat doang. Membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kan melihat aurat itu tetap aja haram. Cari kemana coba dalilnya yang membolehkan. Tapi kita dikatakan boleh sedikit mah, kan gitu. Berarti kita sudah menghalalkan sesuatu yang haram. Itu tidak sadar. Kata itu menyebabkan kita keluar daripada Islam. Coba nanti ada rinciannya dalam bab-bab murtad, kan gitu. Atau misalkan menyamakan sesuatu kepada barang yang haram. Kita sering ngopinya ngopi hitam. Bahasa kita sederhana. Mas, tolong bikinin apa? Bir hitam. Bir hitam. Oh, udah paham. Berarti dia bukan bir asli tapi menyamakan sesuatu yang halal disamakan dengan yang haram. Itu ada termasuknya menyebabkan murtad juga. Jangan. Nah itu. Banyak. Makanya gak mungkin aina Imam Nawawi menyebutkan waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahhulu bil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim, sehingga keluar dari perkataan sebahagian manusia alfadun, perkataan, lapad-lapad tahrujuhum anil Islam. Lapad tersebut menyebabkan keluar daripada keislaman. Wala yarawna dzalika, tidak sadar. Wala yarawna itu tidak melihat. Dalika dari perkataan tersebut danban, menyebabkan dosa, fadlan an kauni kufron, lebih daripada dosa tersebut bahkan bisa menyebabkan kekufuran. Mungkin kalau dosa masih di bawah kufur, tapi ini mah lebih daripada perkataan yang menyebabkan dosa kufur, bahwa tidak sadar. Makanya kalau kita tidak ngaji, bahkan tidak akan tahu kata mana yang menyebabkan kekufuran, kata mana yang menyebabkan keluar daripada keislaman, karena kita tidak tahu. Ya buktinya seperti itu. Saya banyak meluruskan orang gitu kan, kalau ngobrol gitu kan, ngambil sesuatu makanan, itu punya orang, atau sedikit ini bolehlah. Haram tetap haram kan, milik orang. Atau orang lagi ngobrol, kita ngambil mangga punya orang, satu lah pinjam, gak boleh lah, itu kan punya orang, haram. Itu sedikit mah boleh. Berarti tetap aja membolehkan sesuatu yang diharam, sama itu tidak boleh. Haram mah tetap haram sampai kapanpun, tidak akan dirubah mau dengan sedikit mau dengan banyak. Hanya halal haram itu bisa dibolehkan dengan cara yang halal. Mohon izin, minta atau beli. Ini mah minta kagak, beli kagak, minta izin kagak, langsung memponis halal atau tidak boleh. Haram mah haram. Banyak.
termasuk ketika kita menonton dangdut. Awas, di dalam kitab ini kan campur tasawufnya nantinya di ujungnya. Awas, zaman sekarang ada orang bahasa begini. Ya gimana atau kita tidak bisa menghindarinya. Dangdutan kelihatan oleh kita, bahkan di HP kita banyak. Kuncinya hanya satu, tetap kita harus menekankan haram dan menyebabkan dosa. Ujung-ujungnya kita tidak akan berhenti untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan begini. Oh, kita tidak bisa menghindar sekarang mata. Boleh, halal. Tidak bisa. Cari hukumnya yang membolehkan, cari hukumnya yang menghalalkan. Tidak ada. Itu jangan sampai berubah dengan zaman. Contoh lagi, kredit kan itu haram. Oh, atau sekarang mah udah gak bisa kalau gak ke kredit, halal. Jangan. Kalau kita belum bisa keluar daripada itu, satu kuncinya, jangan menjadikan hal yang biasa itu menjadi halal. Tetap haram. Cuman kita belum bisa keluar dari itu, ujung-ujungnya banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malah jadi hukumnya dibalik, jadi halal karena sudah terbiasa dan musimnya. Jangan. Al-kalbu kalbun walau kana biqantaratin bizahab. Anjing tetap anjing walaupun itu anjing dikalungi emas. Betul. Kita lihat anjing. Oh, anjing bagus. Berarti anjing hukumnya najis. Kita beliin emas, gak tanggung-tanggung, 100 gram dikalungin ke lehernya. Tanya, apakah anjing itu berubah jadi halal? Tidak, walaupun hidupnya mewah dengan emas. Hukum juga sama. Dari sananya haram, walaupun di sekarang sudah zamannya begini dan begitu, tetap kita harus menekankan haram. Ujungnya kita tidak akan berhenti untuk memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Jujur untuk zaman sekarang kan sulit menghindarinya. Baik dosa mata, dosa tangan, dosa-dosa yang lain. Tetap kita harus berpegang. Kalau halal, haram tetap haram. Gitu kan. Akhirnya kan sholat terus, istighfar terus dan gitu. Nah itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Cukup segitu saja. Kita bersama-sama untuk menjaga keislaman dari diri kita masing-masing. Jadi ini mah bukan yang disampaikan di awal seperti tadi. Kita sering bela Islam, bela agama, bela Al-Quran. Itu mah kelihatan. Tapi yang lebih sulit menjaga keislaman yang ada dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, penjagaan oleh Allah, sehingga keislaman kita, keimanan kita tamat sampai dibawa menemui hadrah Allah, yaitu kematian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sabbitna ala dinil Islam wahfadna ala iman. Allahumma sabbitna ala tauhid wa sabbitna ala ma'rifah. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.